So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's been a while that I'm not post any videos yet. The reason why I'm not posting it just because I'm really lazy to make a video. I'm really struggling enough to bring all myself up to make a video. Karena ketika menjadi seorang YouTuber, kayak lo tuh harus, apalagi kayak YouTubernya sendiri ya gitu, kayak bikin konten sendiri, kemudian ngerekam sendiri, nyari konsep sendiri, terus kemudian ngedit sendiri. Dan kalau saya mungkin lo tipe orang yang apa ya, pengennya praktis, pengennya cepat, mungkin menjadi YouTuber bukan menjadi salah satu pilihan terbaik buat lo kayak gitu. Gue bukan ngerasa gue sebagai YouTuber sih, cuma karena emang gue ngepost ini di YouTube, jadi ya maybe I call myself as a YouTuber kayak gitu. Terus kemudian apa ya namanya, kalau ngomongin soal proses kan, kita pasti tahu bahwa kalau kita mau mencapai sesuatu itu tidak ada proses yang cepat, tidak ada proses yang praktis kecuali lo punya orang dalam. Tapi apa ya namanya, kita harus menikmati proses itu, dan gue sekarang berusaha untuk commit to myself untuk ayo Dega buat video yang produktif di saat Sabtu dan juga Minggu. Jadi sebetulnya dari hal itu semua gue sangat-sangat appreciate buat seluruh YouTubers yang secara constantly posting videonya mereka, entah seminggu sekali, entah seminggu dua kali secara rutin. Dan gue paham banget kalau bikin YouTube itu atau bikin video itu nggak sebegitu gampangnya ya kayak gitu. Jadi ya, you guys should proud of yourself. Ngomongin soal kemalasan gue, ngomongin soal laziness gue itu tadi, gue sebenarnya pengen move on dari situ. Makanya gue sekarang coba untuk ayo dorong gue secara paksa untuk bikin video ini. Nah, ngomongin soal move on, hari ini juga sebenarnya gue udah janji sama teman-teman gue di Instagram gitu untuk ngebahas soal moving on. Moving on di sini kan sebetulnya bukan kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Moving on di sini adalah bagaimana caranya kita move on dari seseorang, letting go of your feelings for someone. Jadi hari ini sebetulnya gue bakal sedikit ngebahas tentang moving on itu, bersamaan dengan opini dari teman-teman gue di Instagram yang udah gue tanya ke mereka. So guys, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan video bisa membuat teman-teman akhirnya sadar bahwa oh, ketika gue dalam perasaan yang seperti ini, gue mungkin hal ini yang bisa gue lakuin. Semoga video ini bermanfaat, dan gue juga berharapnya seperti itu. Oke, sebelum gue sharing soal pengalaman-pengalaman kita soal ini, gue mau ngasih disclaimer sedikit. Ketika gue sharing soal ini bukan berarti kayak gue ngerasa paling paling pintar dalam handling emosi gue ketika gue saat dalam keadaan yang harus move on from someone atau harus letting go my feeling for someone kayak gitu. Tapi purely karena gue juga pernah merasakan hal itu, gue juga jadinya kadang-kadang suka kayak nyari tahu gitu gimana caranya biar gue bisa move on kayak gitu. Terus kemudian juga gue nanya sama teman-teman gue di sosial media, di Instagram, pendapat mereka terkait dengan bagaimana caranya biar kita bisa move on, tanpa memandang sebetulnya dari segi ilmu-ilmu lain, entah itu dari segi mental health, kemudian psikologi atau something. Tapi ini benar-benar kayak yang gue alamin, dan teman-teman gue juga ngasih saran itu di sosial media, purely hanya dari itu. Dan ketika gue melakukan hal itu, alhamdulillah ya, akhirnya gue dulu mungkin yang susah banget buat move on, letting go my feeling for someone, atau enggak mungkin bisa gini, gue terlalu terlarut gitu dalam perasaan itu. Akhirnya sekarang udah mungkin kayak bisa untuk sedikit lebih cepat untuk menemukan keadaan dimana memang ya udah gue harus berdamai sama itu semua kayak gitu. Nah, tips yang pertama dari teman gue ini, sebetulnya dia bilang bahwa yang pertama itu kayak blok semuanya. Cuma tips ini yang ampuh, kata dia. Sebetulnya gue juga setuju dengan hal ini kayak gitu. Jadi mungkin kalau blok terlalu jahat atau terlalu rude gitu, terlalu ekstrim, mungkin bisa untuk sekarang kan punya banyak feature di sosial media, kayak mungkin di mute atau mungkin di hide untuk sementara kayak gitu. Kenapa hal ini bisa dilakukan? Menurut gue sendiri karena untuk menghindari hal-hal yang akan muncul ketika kita melihat orang itu. Bisa ketika teman-teman lagi ngeliat Instagram, kemudian abis itu teman-teman
kayak ingat memorinya kayak gitu. Mungkin sebetulnya yang kita jalin dulu adalah toxic relationship. Cuma ketika kita dalam keadaan toxic relationship itu, gue sangat yakin bahwa ketika misalnya 3 tahun kan, atau mungkin berapa lama kalian pacaran itu, nggak semuanya mulu dalam keadaan toxic. Pasti ada keadaan yang ups and down, ada keadaan yang membahagiakan dan juga tidak. Dan mungkin kan akan lebih banyak untuk ketika ngeliat video foto dia, mungkin akan banyak teringat sama kenangan-kenangan bahagianya itu kayak gitu. Jadi agar bisa untuk terhindar dari perasaan itu yang akhirnya malah jadinya merusakkan rasanya kita untuk move on from someone. Jadi cara baik yang pertama adalah untuk memutus dulu deh kayak gitu hal-hal yang bisa kita bertemu ataupun melihat dia kayak itu dengan cara hide, atau mungkin bisa langsung di blok kalau memang ternyata teman-teman sanggup untuk melakukan itu kayak gitu. Yang kedua adalah dari temen aku juga, namanya Nadia Hasipeh. Dia bilang untuk sibukin diri dengan hal positif, kerja, olahraga, baca buku, organisasi, baksos, main, dan lain sebagainya. Gue sangat-sangat setuju dengan ini. Jadi ketika kita tuh kayak butuh pengalihan hal lain kayak gitu dari perasaan kita, biar kita bisa lupa nih kalau misalnya kita lagi dalam keadaan yang sakit hati, kemudian lagi dalam keadaan yang patah hati kayak gitu. Mungkin kita butuh yang namanya melakukan hal-hal yang kita sukai, entah itu mungkin nonton, entah itu mungkin baca buku, entah itu mungkin berorganisasi, atau apapun itu kayak gitu. Atau mungkin teman-teman bisa cari orang yang bisa teman-teman ceritain, yang teman-teman bisa merasa lega ketika teman-teman melakukan hal itu. Atau mungkin pergi traveling dan lain sebagainya, itu juga bisa. Hal itu dilakukan adalah untuk akhirnya mencari pengalihan lain kayak gitu, agar teman-teman itu tidak terlalu larut baik lagi ke dalam perasaan itu. Jadi doing all your hobbies, kayak lakuin bucket list yang memang teman-teman belum lakuin ketika masih pacaran, atau mungkin ketika saat ini kayak gitu. Karena ngomongin soal move on, bisa jadi move on dari orang yang sudah jadi orang yang putus sama kita, atau mungkin move on dari orang yang dia nggak cinta kita balik kayak gitu. Bisa jadi berbagai macam kemungkinan itu. Jadi ya itu tadi gue bilang adalah mungkin dengan melakukan hal-hal yang memang belum teman-teman lakukan, dan itu pastikan bahwa teman-teman senang melakukan itu. Yang ketiga, ini gue dapetin dari salah satu YouTube gitu. Nanti gue coba untuk sebutin ya YouTube-nya di mana, karena gue sendiri agak lupa. Dia bilang bahwa untuk listen to sad music, mendengarkan musik-musik sedih kayak gitu, atau mungkin ya melihat film-film sedih. Katanya sih kalau seandainya dengerin musik sedih, mungkin kalau orang udah lu dengerin musik-musik yang yang seneng aja gitu, dengerin musik yang seneng, jangan dengerin musik yang sedih, nanti lo nangis. Sebetulnya gue juga ngerasa di sini bilang sih kenapa kita harus kayak gitu, karena biar kalau misalnya kita udah nangis tuh kayak yang kita akan merasa lega seketika. Jadi ketika kita nangis tuh kayak udah kita akan kayak perasaan yang nyesek nih di dada nih bakal keluar. Makanya kalau teman-teman pengen dengerin musik sedih, ya udah gitu, dengerin aja, jangan pernah takut sama nanti gue nangis, nanti gue apa kayak gitu. Karena jangan pernah yang namanya itu melawan emosi kita sendiri. Kalau kita mau nangis ya udah nangis aja kayak gitu, jangan pernah dilawan. Kalau memang kita nangis aja, toh kita juga pasti paham kalau seandainya dengan cara kita menangis itu, sesudah kita menangis kadang suka ada perasaan lega, atau mungkin suka ada perasaan plong kayak gitu, karena kita kayak seakan-akan itu tuh mengeluarkan semua yang ada dalam hati kita gitu, dalam diri kita. Pasti nyesek tuh sebenarnya kalau udah nangis, jadi ngerasa plong. Makanya dengan mendengarkan musik-musik yang sedih, atau mungkin film-film yang ya sedih juga, itu bisa membantu kita untuk mengeluarkan semua yang sesak di sini. Jadi jangan pernah ngelawan perasaannya teman-teman. Kalau emang lagi dengerin musik yang sedih, mau nangis ya udah nangis aja kayak gitu. Oke, yang keempat ini dari teman gue. Dia bilang bahwa sumbangin atau pre-love barang-barang dari doi, tapi ini yang mantannya bangsat, lol. Hapus foto wajib ya bun. Nah, dia bilang kayak gitu.
Gue sangat paham kenapa akhirnya teman gue nih si Tri Audi, gue manggilnya Audi. Kenapa dibilang kayak gini, karena untuk menghindari otak kita ataupun kita untuk mengingat semua hal tentang orang yang akan kita lupakan gitu. Mungkin kita nggak akan bisa mengingat orangnya, tapi kita bisa kita mungkin nggak bisa menghindarin orangnya, tapi kita bisa untuk melupakan kenangan-kenangannya dia. Karena ketika move on, yang menurut gua paling susah adalah ngingat kenangan-kenangannya dari orang tersebut kayak gitu. Jadi ya karena memang itu sudah dikasih buat kalian, akadnya memang sudah ngasih, kecuali memang harus dikembalikan ketika putus. Jadi ya udah, entah itu mungkin di pre-love, entah mungkin itu dibuang, entah itu mungkin dibakar, terserah kalian. Intinya adalah hal itu dilakukan agar terhindar dari memori-memori yang teringat kembali, akhirnya ya meruntuhkan kembali tembok yang sudah teman-teman bangun kayak gitu. Terus yang kelima itu ini, menerima, mengikhlaskan, dan juga melepaskan. Ngomongin soal ini adalah mungkin akhirnya kita bisa damai sama diri kita sendiri, jujur sama diri sendiri. Ini dari Ita Marista, ini dari Kak Ita, teman komunitas gue juga. Dia bilang bahwa ya udah, pertama adalah menerima dan mengikhlaskan. Terima aja kalau memang ternyata dia udah nggak cinta lagi sama kalian. Terima aja kalau memang ternyata dia bukan orang yang terbaik buat kita. Terima aja kalau memang ternyata dia nggak cinta balik sama kita. Terima aja, ikhlasin aja kayak gitu. Toh lagian juga kita nggak bisa untuk memaksakan perasaan seseorang. Kita nggak bisa untuk maksa orang tersebut suka sama kita. Jadi ya udah, ikhlasin aja, terima aja hal itu kayak gitu. Toh kita juga akhirnya tidak ingin orang tersebut berpura-pura mencintai kita, karena untuk membahagiakan kita itu tidak akan sangat-sangat senang kita dalam menjalani halnya, menjalani hubungan kita dengan mereka. Jadi ikhlaskan aja, terima kalau memang dia itu tidak cinta dengan kita kayak gitu ya. Terus kemudian yang kedua kata Kak Ita adalah melepaskan. Lepasin dia kalau memang ternyata dia lebih bahagia dengan yang lain. Lepasin dia kalau memang dia lebih bahagia ketika dia tidak bersama kita. Ya udah, gue pernah nonton di salah satu TikTok dari Menjadi Manusia bahwa ya kita harus melatih mental kita bahwa nggak semua orang yang kita cinta itu akan cinta balik ke kita. Nggak semua orang yang ketika kita setia sama mereka, dia juga bakal setia sama kita. Jadi ya udah, yang perlu dilatih adalah mental kita. Kita harus nerima sama semuanya bahwa ya udah, mungkin dia udah nggak sayang lagi sama kita. Kalaupun memang sebetulnya ada sesuatu hal yang buruk dari kita yang membuat dia nggak suka lagi, jadikan itu sebagai bahan introspeksi. Cuma kalau ternyata kita sudah melakukan yang terbaik buat dia, tapi dianya malah selingkuh sama yang lain, atau mungkin dia malah berpikir bahwa dia nggak cinta sama kita balik, itu bukan salahnya teman-teman. Karena kita nggak bisa ngontrol perasaan orang lain untuk suka sama kita. Kita bukan Tuhannya dia. Kita tidak bisa mengatur perasaan orang lain. Kita tidak punya superpower untuk akhirnya membuat orang lain cinta dengan kita. Walaupun memang kita punya superpower, apakah memang teman-teman akan senang ketika teman-teman membuat orang itu suka karena teman-teman membuat memantrai dia untuk suka sama teman-teman, bukan karena bukan karena teman-teman menjadi diri teman-teman akhirnya disukai sama orang tersebut. Jadi lepaskan aja. Yang ketiga adalah bersiap untuk menemukan yang lebih baik. Mungkin sebelum kesini kita harus mikir bahwa sebetulnya kalaupun emang teman-teman masih sayang sama mantannya, masih sayang sama orang yang teman-teman sayang, it's okay. Itu bukan perasaan yang harus kita hindari. Kalau teman-teman masih sayang, kalau teman-teman misalnya masih masih pengen chat sama dia, masih pengen silahkan. Misalnya tiba-tiba nih kayak gue kangen sama lu kayak gitu, pengen ngobrol, silahkan aja ngobrol, sok aja ngobrol sama dia, sok aja ngechat sama dia. Kalau ternyata emang dia nggak balas, ya udah kayak gitu. Yang penting teman-teman sudah tidak melawan perasaannya teman-teman. Kalau emang misalnya mau kangen sama dia, mau ngechat sama dia, udah silahkan gitu, chat dia. Kalau misalnya enggak, ya udah kayak gitu. Ini jangan lawan perasaannya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya mau nge-stalk atau mau
nge-love fotonya dia, ya udah silakan, jangan pernah lawan perasaannya deh, kayak gitu. Gue sangat yakin bahwa hati kita tuh kayak punya, nantinya tuh bakal punya kayak lampu lalu lintas, ada merah, kuning, sama hijau. Dia akan mungkin nanti pelan-pelan ke kuning untuk kita berhati-hati, kemudian ke merah untuk oke, stop, Dega udah Dega udah selesai, Dega udah bosan sama dia, Dega udah melepaskan dia, ya udah, kayak gitu. Intinya adalah jangan pernah lawan perasaannya, teman-teman. Dan terakhir, ketika teman-teman sudah akhirnya melepaskan itu semua, karena sudah berdamai dengan diri sendiri, menerima semua keadaan, saya yakin teman-teman sudah bisa untuk menemukan yang lebih baik. Mungkin kalau gue bukannya menyalahkan sih, mungkin ini nggak sesuai sama prinsip gue. Kalau ketik menemukan yang lebih baru adalah cara terbaik untuk move on, enggak. Gue tuh mikir bahwa selesain dulu sama yang dulu, kalau udah selesai baru kita bisa nemuin yang lain. Jadi ketika kita sudah sama orang lain, kita tidak ada lagi bayangan-bayangan tentang si mantan kita. Mungkin ada 1 atau 2 kali, cuma ya kita udah selesai dengan hal itu, kita sudah nerima, kayak gitu. Jadi walaupun memang suatu saat nanti kita ketemu sama mantan kita itu ngechat kita balik, kita sudah selesai sama itu semua, kita sudah move on. Dan teman-teman sudah menemukan orang lebih baik, teman-teman sudah menemukan orang yang baik menurut teman-teman dan sesuai dengan prinsipnya teman-teman gitu. Dan apa ya, kalau bisa ya udah berhubungan baik aja sama mantan. Berhubungan baik dan mantan itu bukan berarti bahwa teman-teman merasa kayak rendah diri, enggak. Itu kayak membuktikan bahwa teman-teman sudah berdamai dengan semuanya. Jadi ya udah, kayak gitu. Maksudnya cara memusuhi, cara membenci, menurut gua itu bukan hal yang baik untuk move on. Tapi letting go your feelings. Kalaupun emang misalnya kalau emang masih kangen ya bilang kangen, kalau emang mau ketemu ya bilang mau ketemu. Cuma kalau dianya nggak kangen balik, kalau dia nggak mau ketemu, ya udah. Suatu saat nanti hati kita, gue sangat yakin bahwa dia akan ngasih rambu-rambu bahwa oke, stop sekarang, sekarang udah bosan, sekarang udah bisa melepaskan, sekarang kita cari yang baru, ya udah. Jadi letting go, jangan pernah lawan perasaannya. Jadi ketika nanti menemukan orang yang baru, teman-teman itu tidak akhirnya terbayang-bayang dengan yang masa lalu. Ketika si mantan datang, teman-teman sudah merasa bahwa gue udah selesai sama lo, gue udah nggak ada sama lo, gue udah selesai sama semuanya, kayak gitu. Jadi selesaikan dulu masalah satu, kalau udah selesai baru bisa kita menemukan yang baru. Jadi itu guys, hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal yang biasa gue lakukan juga. Dan mungkin ada hal baru yang gue tahu ketika kayak misalnya tadi kayak dengar musik sedih itu kita nangis, kemudian bisa akhirnya release our sadness, kayak gitu. Dan itu sangat yang baru gue tahu juga sekarang. Itu sebetulnya teman-teman yang dilakukan oleh teman-teman gue, dan juga memang gue agree sama ini karena gue juga pernah melakukan hal itu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman ketika ya sekarang mungkin dalam keadaan yang harus move on, dalam keadaan yang harus letting go your feelings to someone, for someone gitu, mungkin hal-hal tersebut bisa teman-teman lakukan dalam prosesnya teman-teman untuk berdamai dengan diri sendiri. Jadi tetap terus cintai dirinya teman-teman, love yourself, and you guys really worth enough to be loved by anyone. Be yourself, embrace yourself, and you will find the right one someday. Kayak gitu ya. Jadi baik lagi, kita nggak bisa kontrol perasaan orang, tapi kita bisa kontrol perasaan sendiri. Tapi bukan dengan cara kita melawan. Kita ajak sama-sama perasaan kita ajak sama-sama emosi kita untuk bisa melewati proses ini. So thank you guys for watching, and see you guys in another video. Bye bye.